Rabbil Alamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah Habib ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridha untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali yang diberikan kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah. Insyaallah semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا semuanya فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد Masih pengen dilanjut? Masih pengen dilanjut? Ini ibu, bapak, punten, Abi yakin semua yang hadir di sini adalah wajahnya tuh wajah-wajah surga semuanya. Abi atas dasar apa Abi meyakini kita adalah ahli surga? Yang pertama, pengajian itu adalah panggilan iman. Satu, maka yang datang ke pengajian tentu itu adalah hanyalah orang-orang yang beriman. Betul. Di sini Pak Kiai mengadakan pengajian bulanan sambil nengok anak, ibu ketemu anak, hati bahagia, pulang dari nengok anak, ibu dapat pahala, ibu dapat ilmu, ibu bapak juga dapat surga. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab Pak
Bapak Ibu, kata Rasulullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'iddi alfi raqabatin. Duduknya Bapak Ibu di Al-Bayan walaupun tidak pegang pulpen, kata Rasul, walaupun nggak pegang kitab, kata Rasul, hanya tek duduk doang, itu Bapak Ibu pahalanya, kata Rasulullah, khairun min 'iddi alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak sahaya. Subhan. Biasa Bu ya, kalau pengajian di mana-mana tuh males bener. Makanya tadi kata Abi, yang mau hadir ke pengajian, yang mau datang ke majelis taklim itu hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau nggak ada imannya mah Pak, mustahil ada di pengajian. Kenapa? Karena kalau orang nggak ada imannya, naon deui teu di bejaan, naon deui teu di suratan, naon deui teu diundang, naon deui teu diumumkan. Walaupun diumumkan, diundang, disuratan, diajak sekalipun, mereka kalau bukan orang beriman tidak akan pernah mau datang. Mereka sibuk dengan hartanya, mereka sibuk dengan nafsunya, mereka sibuk dengan keluarganya, mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan karirnya. Mereka tidak sadar bahwa kewajiban adalah bahwa ngaji, duduk di pengajian itu wajib fardu ain, walaupun duduk doang. Yang diwajibkan oleh Allah itu datangnya ke pengajian, bukan pinternya. Allah itu mewajibkan kita wajib ngaji, wajib hadir. Udah duduk kayak begini, walaupun ibu gak pinter-pinter, ngaji mah tiap bulan, pinter menjalan bodoh menjalan terus. Ngaji mah tiap bodoh menjalan terus, itu nggak dosa Pak, justru dapat pahala dari kewajiban ngaji. Yang diwajibkan oleh Allah itu ngajinya, bukan pinternya. Paham? Bukan pinternya, bukan. Walaupun ibu nggak pinter-pinter, bodoh seumur hidup, itu ibu dapat pahala kalau ibadah benarnya diterima, kalau salah-salahnya dihampura. Amin. Pak, Bu, Pak, nih bedanya orang yang nggak mau hadir ke pengajian sama orang yang suka hadir ke pengajian. Kalau orang yang suka hadir ke pengajian kayak begini Bu ya, walaupun kita nggak pinter-pinter, tapi kalau masih mau ngaji, itu kalau kita beribadah kepada Allah, kalau benar diterima, kalau salah dihampura. Alhamdulillah. Untung nggak Bu? Kenapa Pak? Karena masih tahap belajar. Salah wajar. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari bungkusan pertama hingga sampai nanti bungkusan menjadi pocong. Itulah kewajiban ngaji. Dari mulai lahir sampai nanti mati, manusia itu wajib ngaji. Ibu menyuruh ngaji sama anaknya, ibunya mah nggak ngaji. Itu anak ya. Yang wajib ngaji itu manusia, anak-anak yang sudah balik, dan kita bapak-bapak, ibu-ibu apalagi lebih wajib. Subhan. Lalu bagaimana orang yang nggak mau hadir di pengajian? Pak Kiai, punten Pak Kiai, hadisna sahih, lam tasihha sholatuhu walau kana ka sholatihi. Sholatnya orang yang nggak suka datang ke pengajian itu tidak sah, walaupun sholatnya kayak kiai. Silakan tanya sama ustadz, sama ulama, apa iya orang yang nggak mau hadir ke pengajian sholatnya nggak sah walaupun kayak kiai? Silakan tanya. Sekarang Abi tanya, syarat sahnya sholat kata naon? Syarat sahnya sholat itu harus mengetahui rukunnya sholat, batalnya sholat.
orang yang nggak mau kunah, orang yang nggak ngaji, mana mungkin tahu rukun salat batal salat. Subhanallah. Tapi kalau kita sudah hadir di pengajian, walaupun nggak tahu rukun sholat, nggak tahu batal sholat, nggak tahu niat sholat, kalau ibadah benarnya diterima, salahnya dihampura. Alhamdulillah. Untung nggak? Untung nggak? Untung. Bahkan boleh turun Abi. Kayaknya terlalu jauh Pak Kiai. Abi penasaran dan pengen luas. Bismillah. Pak ya, silakan kita pakai kaul la'ala sawab Kiai. Itu kata Rasulullah. Wa nadruka ila wajil alimi khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Barang siapa yang mau menghadiri pengajian, pertama baru duduknya saja dia sudah mendapatkan pahala seperti memerdekakan 1000 budak. Ketika duduk dia memandang wajah ulama, wajah habaib, wajah kiai, maka barang siapa yang melihat wajah kiai walaupun hanya sekedip mata, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, halo. Enggak, kayaknya dari tadi Bu. Tenang aja Bu ya. Itu yang pertama Bu. Lihat wajah kiai itu pahalanya lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda. Lalu ibu nanti kan pulang bersalaman sama kiai, betul? Habis ngaji di kampung-kampung ibu kan bersalaman sama kiai, betul? Apa pahalanya salaman dengan kiai? Wassalamuka ilal alimi khairun min ibadati alfi sanah. Salaman kepada kiai itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Subhan. Udah berapa? Udah 3 kebesaran, keberkahan, kehebatan duduk di pengajian. Yang keempat, maning takola liyata'allamal ilmah. Barang siapa berangkat menuju pengajian, ghufira lahu qabla ayah tua, maka sebelum mengangkat kaki, sebelum mengangkat kaki, ibu bapak biar dilihat tadi di atas panggung. Nih perhatikan. Maning takola liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayah tua. Barang siapa dia berangkat ke pengajian, maka sebelum mengangkatkan kakinya dari pintu rumah, baru karak ngangkat doang Pak Kiai, karak kita. Karak itu tah. Eta cek Rasul ghufira lahu qabla ayah tua. Itu seluruh dosanya dari ujung rambut sampai ujung kaki diampuni semua, bersih oleh Allah Subhanallah. Ghufira lahu qabla ayah tua. Barang siapa yang mau mengangkatkan kaki menuju pengajian, maka sebelum mengangkat kaki dari rumah, dosanya Bapak Ibu sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Makanya tolong Bapak Ibu kalau ada pengajian bukan di Albayan saja, di kampung Ibu, di tempat Ibu, di komplek Bapak Ibu masing-masing daerah, kalau ada pengajian hadir. Kalau ada pengajian udah ngaji mau Bu, coba baru ngangkatnya doang dilebur seluruh dosa. Setelah duduk mendapat pahala seperti kita memerdekakan 1000 hamba. Melihat wajah kiai kita mendapat pahala seperti bersedekah 1000 kuda. Lalu bersalaman. Setelah bersalaman maka orang itu mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 tahun. Subhan. Atau biasa Bu, penyakit pengajian mah Bu ya, leles, liar, ngantuk, mubang. Lah iyalah, bang ustadznya baru assalamualaikum, itu udah rumak kepala.
Iya kan Bu? Iyalah kertak Bu, baru datang oh, cantik jalannya jadi cantik banget kan, dandanan udah 100% kan. Mau ngaji cantik duduk lagi sih dia. Eta tacan kenang penyakit ngaji. Ketika ustazna assalamualaikum, setan asup ke kepala. Ketika ustazna amma ba'du, turun ke handap. Eta tacan mulain Pak Yai, tacan mulain baru amma ba'du. Ustaznya nyurah an-nadhafatu minal iman, karena satu hadis eta turun ke handap deui Gus mulai. Eta jilbab apa udah kemana-mana itu. Ada kiai hadirin salat, eta turun ke handap udah. Eta penyakit pengajian. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Mau tidur kayak ibu ngaji dari rumah bawa bantal sama kasur, duduk di sini tidur, enggak apa-apa. Udah dapat pahala, udah dilebur dosanya. Bapak Ibu, kalau melihat dohirianya hadis, nih semua yang lagi ngaji begini, umpama ayat gempa bumi, umpama Bu ya, ayat gempa bumi mati semua, saya yakin ini langsung surga dikebih hisabik. Yakin masuk surga ya tanpa dihisab lagi, karena masih dalam keadaan suci lagi ngaji. Tapi kalau Bapak Ibu pulang dari sini nggak ada jaminan, karena manusia hidup masih dalam proses dicuci, dia bersih, dipakai kotor deui, dicuci deui, bersih deui, dipakai deui, kotor deui, ngaji lagi, bersih lagi, pulang ke rumah ngomel lagi. Kan gitu tak? Namanya juga manusia masih hidup. Jadi kalau kita ngaji itu dosa kita nggak ditumpuk-tumpuk. Ada noda dicuci lagi, ada noda dicuci lagi. Semoga ketika kita saatnya habis kontrak dipanggil Allah, pulang dalam keadaan suci. Walaupun nggak suci, minimal dosanya sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu nggak hadir ke pengajian, itu dosa ditumpuk-tumpuk. Ketika datang sakaratul maut, sakaratna ge harares. Antek deui boy. Sampai tilu poting tepaeh. Tepaeh. Sekalian paeh. Ya orang gak pernah ngaji cepongan aja hirup tiba-tiba. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat para santri dan santriwati ahli surga semuanya, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, Abi ingin menyampaikan tentang apa yang telah Ibu berikan, Ibu sumbangkan kepada pondok pesantren Al-Bayan atau Al-Fafa. Sebesar dan sekecil apapun, itu tidak ada urusannya dengan ilmu yang diajarkan oleh guru kita kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena yang namanya ilmu, satu alif saja anak kita bisa dan tahu itu alif dari seorang guru, maka alif satu itu dibandingkan dengan dunia beserta isinya, itu enggak ada apa-apanya dunia beserta isinya dibandingkan dengan alif satu. Apalagi anak kita sampai mengenal tauhid, mengenal fikih, mengenal akidah, mengenal hak, mengenal batil, tahu hukum, tahu siapa Tuhannya, tahu ini dan itu, tahu agama, maka tentu roh itu lebih abadi daripada jasad. Maka dari itu guru adalah orang tua roh dan ibu bapak adalah orang tua jasad.
kalau dibanding-banding lebih mulia roh, karena roh itu abadi, dan jasad yang telah dibesarkan oleh orang tua itu akan hancur lebur di alam kubur. Coba dipikir secara logika, apalah artinya kita punya anak kalau tidak berilmu? Betul? Apalah artinya kita punya anak kalau tidak tahu agama? Betul? Apalah artinya kita punya anak kalau tidak beribadah kepada Allah? Betul? Bahkan orang tua yang punya anak bodoh dan tidak mau ibadah kepada Allah, maka itu anak dan orang tuanya cilaka. Nggak ada bandingan. Jadi bapak ibu jangan pernah berpikir apa yang bapak infakkan, sedekahkan itu untuk membayar. Jangan, itu salah besar. Kita niatkan infak, pak kiainya infak mengajar anak ibu lillahi ta'ala, bapak ibu juga infak membantu pak ustadz untuk pondok pesantren, untuk anak dan bapak ibu juga lillahi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Dan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bermanfaat. Ini awas Bu ya, Bu. Bu. Ini tantangan. Karena ini masalahnya niat dan keyakinan. Kalau Bapak Ibu dalam memberikan infak itu niatnya adalah bayaran, mohon punten, sekali lagi punten, jangan tanyakan kalau anak kita nggak ada bekasnya ilmunya. Kalau Bapak Ibu niatnya membayar, jangan tanya kenapa kalau anak kita tidak menjadi anak yang soleh dan bermanfaat. Jangan tanyakan kenapa, karena kita sudah salah iktikad, kita sudah salah niat, yaitu niat bayar ilmu. Jangan. Kita niatnya infak membantu Pak Ustadz untuk umat, betul. Dan Pak Ustadz juga mengajar umat untuk Allah Subhanahu. Lanjut. Ini lihat penyakit ibu sudah mulai kumat di sini Pak. Kurang lebih na'abi hampura dari awal sampai akhir pasti banyak salahnya. Semoga Allah menakdirkan kita bisa berjumpa kembali. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.